Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, malam, dimanapun berada. Eh, Kami dari kelompok IPE, kelompok 24 IPEB, akan mempresentasikan kerjasama kami terkait dengan tugas IPE 1. Slide. Baik, untuk anggota kelompok ada 9 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Rahman Najemu, tiga ada Kapnia L. Haki, empat Jessica Cahyaningrum, lima Artika Ananda Putri Nasution, enam Kalista Putri Maharani, tujuh Rojo Aska Sakira, delapan Alfiatus Soliha, sembilan Haya Atsania Habibah. Next. Baik, ada yang ingin membaca skenario kasusnya? Saya izin membaca skenario kasus. Ya, silakan Jessica. Baik, untuk skenario kasus pada diskusi kami pada kali ini membicarakan mengenai seorang pasien laki-laki yang berusia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sakit kepala dan pusing sejak 3 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan dislipidemia yang sudah lama. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160 per 100 mmHg. Dokter mendiagnosis pasien dengan hipertensi grade 2 dan meresepkan dua obat antihipertensi yaitu lisinopril dan HCT. Dokter tidak menanyakan riwayat pengobatan pasien secara lengkap karena kendala waktu. Pasien kemudian mengambil obat di apotek. Apoteker menemukan bahwa pasien rutin mengonsumsi suplemen herbal yang dibeli bebas. Apoteker menyadari bahwa kombinasi lisinopril dan suplemen herbal dapat berinteraksi dan meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Apoteker berusaha menghubungi dokter, namun tidak dapat terhubung. Apoteker kemudian mengambil keputusan untuk melakukan edukasi kepada pasien dan menyarankan untuk kembali ke dokter terlebih dahulu. Baik, untuk materi presentasinya atau pokok bahasannya akan kita bahas ada tiga bahasan. Pertama terkait dengan peran dan tanggung jawab dokter dalam kasus ini. Yang kedua peran dan tanggung jawab apoteker. Dan yang ketiga adalah potensi isu etis dalam skenario ini. Next. Baik, peran dan tanggung jawab dokter ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Saya izin berpendapat. Ya, silakan Kalista. Untuk peran dan tanggung jawab dokter sendiri, untuk perannya di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada clinician, jadi itu pelaksana pelayanan medis, melakukan fungsinya itu melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, diagnosis, kemudian menentukan terapi, serta memantau hasil pengobatan sesuai standar profesi. Kemudian yang kedua itu ada edukator. Edukator itu pendidik bagi pasien, di mana dokter itu memberikan edukasi tentang kondisi kesehatan, kemudian pengobatan, manfaat, dan juga resiko obat, serta gaya hidup yang mendukung kesembuhan pasien. Kemudian yang ketiga ada decision maker. Decision maker di sini yaitu pengambil keputusan medis. Jadi peran dokter itu menentukan intervensi terbaik berdasarkan bukti ilmiah, kemudian keamanan pasien dan juga preferensi pasien. Yang keempat ada kolaborator. Jadi peran dokter itu bekerja sama dengan apoteker, kemudian perawat dan tenaga kesehatan lain untuk memastikan terapi aman dan juga efektif. Yang kelima, ini ada pasien safety advocate. Di sini dokter itu berperan menjamin pasien terlindungi dari resiko medis, kemudian termasuk interaksi obat, kesalahan dosis, dan juga yang serius. Dan yang terakhir, peneliti dan pembelajar seumur hidup atau scholar. Jadi peran dokter di sini itu memperbarui pengetahuan dan juga keterampilan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu dan standar klinis terkini. Ini itu aja. Baik, terima kasih. Boleh next. Untuk tanggung jawab dokter, Izin Izin. menyampaikan pendapat. eh, baik, Aska. Oke, baik. Jadi di sini untuk tanggung jawab dokter sendiri, tim pertama dia tanggung jawab terhadap pasien, yaitu seperti memberikan pelayanan yang kompeten, aman, tepat waktu dengan mempertimbangkan hak pasien, memberikan informed consent dan privacy, melakukan pemantauan, tindak lanjut, serta dokumentasi yang lengkap di rekam medis.
Yang kedua itu tanggung jawab profesional terhadap profesi kedokteran, yaitu dokter harus bertanggung jawab memelihara standar profesional, kejujuran, integritas, dan edukasi terus-menerus. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat dan sistem kesehatan. Penggunaan sumber daya yang adil, mengadvokasi kesehatan publik, serta bekerja dalam kerangka keadilan dan distributif. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap tim kesehatan dan kolaborasi antar profesi. Di sini dokter bertanggung jawab untuk berkomunikasi efektif dengan profesi lain, misalnya seperti aptekar demi keselamatan pasien. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab hukum dan etis. Dokter bertanggung jawab untuk melaksanakan praktik sesuai kode etik, regulasi, dan standar profesi, serta mempertanggungjawabkan keputusan ini jika terjadi komplikasi. Mungkin dari itu saja dari saya. Baik, next. Saya izin berpendapat ya. Untuk yang selanjutnya ada analisis kasus. Jadi ada beberapa poin yang kita dapatin di sini. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan aspek klinis dari si pasien dan juga si dokternya, di mana di sini dalam skenario dokter udah melakukan pendekatan diagnosis, tapi dia belum diagnosis atau anamnesis secara komprehensif ya. Memang si pasiennya ada hipertensi grade 2, tapi dia melupakan tanggung jawab melakukan anamnesis obat dan juga suplemen secara lengkap yang bisa berakibat fatal pada pasien nantinya. Justru malah ditemukan oleh si apotekernya bahwa si pasien ini ternyata mengonsumsi obat-obatan herbal yang kontra indikasi lah gitu dengan eh, resep dari si dokternya. Itu dari aspek klinisnya. Kemudian berikutnya dari segi aspek edukasi dan juga inform konsen. Di sini dokter tidak memberikan informasi yang cukup tentang terapi ataupun risiko efek samping. Jadi dia cuman ngasih resep obat terus ditebus saja gitu. Jadi tidak eh, kasih pengetahuan secara komprehensif terhadap si pasiennya. Jadi bisa terjadi miskomunikasi di pasien dan juga si dokternya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan aspek kolaborasi antar profesi. Jadi di situ kan di skenario bahwasannya si apoteker tuh udah mencoba untuk nelpon si dokternya, tapi si dokter ternyata tidak menjawab panggilan dari si apotekernya. Justru di sini bentuk tanggung jawab dari si dokter juga, karena kegagalan komunikasi bisa berakibat fatal dari si pasiennya. Jadi keselamatan pasien dalam kasus ini terancam karena eh, salah penyampaian dan juga kurang bisa berkomunikasi antar dokter dan juga apoteker. Boleh next. Yang lain boleh berpendapat. Mungkin izin berpendapat untuk selanjutnya dari segi aspek profesionalisme dan hukum, di mana tindakan dokter ini yang tidak sesuai dengan maksudnya sesuai tidak tidak profesional atau melakukan kelalaian dengan terburu-buru. Dia itu tidak memenuhi standar pelayanan yang semestinya. Nah, akibatnya pasien mengalami kerusakan ginjal dan dokter yang dipermintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun etik profesi berdasarkan UU Praktek Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Baik, next. Silakan yang ingin berpendapat yang belum. Izin menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab apoteker, di mana peran apoteker sendiri itu sebagai ahli farmasi yang memastikan keamanan dan efektivitas pengobatan melalui pengkajian obat dan interaksi. Nah, apoteker ini juga mengeluarkan obat sesuai resep dan mendeteksi potensi interaksi antara obat yang diberikan dokter, yaitu lisinopril dan hidroklorotiazid, dengan suplemen herbal yang dikonsumsi pasien, serta dapat memberikan edukasi dan saran terapi yang rasional dan aman bagi pasien. Selanjutnya ada tanggung jawab apoteker, yaitu di mana apoteker harus melakukan pengkajian farmaseutika, farmakologi, dan farmasi klinis terhadap obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Selain itu, apoteker bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pengobatan atau drug-related problem. Lalu, apoteker juga memberikan saran rekomendasi penyelesaian masalah obat pasien dan merekomendasikan monitoring pengobatan pasien. Next. Dalam tanggung jawab tadi itu farmakologi obat yang diberikan oleh dokter itu
farmakodinamik dari lisinopil sendiri itu ada interaksi terhadap eh, terdapat peningkatan risiko hiperkalemia dengan diuretik hemat K, suplemen K atau pengganti garam yang mengandung K. Selain itu, efek hipotensi aditif dengan antihipertensi lain, misalnya nitrat vasodilator, diuretik TCAS, dan antipsikotik. Selanjutnya untuk farmakodinamik selanjutnya itu ada lisinopril adalah penghambat enzim angiotensin yang digunakan untuk mengobati hipertensi, gagal jantung, dan infak miokard. Selanjutnya ada drug-related problems, di mana DRP utama dalam kasus ini yaitu interaksi obat antara lisinopril dan HCT serta suplemen yang digunakan oleh pasien, di mana dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal atau nefrotoksisitas. Risiko pada pasien hipertensi dengan dislipidemia, interaksi ini bisa menyebabkan akut kidney injury tadi, terutama jika ginjal sudah terpengaruh hipertensi kronis. Data klinis menunjukkan ACE inhibitor seperti lisinopril dapat meningkatkan kreatinium serum hingga 30% pada pasien rentan, dan HCT memperburuknya dengan dehidrasi. Suplemen herbal non standar yang dikonsumsi pasien seringkali tidak diuji interaksi, sehingga dapat meningkatkan variabilitas risiko. Mungkin cukup. Oke, yang selanjutnya itu terkait peran dan tanggung jawab apoteker yang mengenai aspek rekomendasi penyelesaian permasalahan obat. Jadi di sini apoteker tuh dapat menyarankan pasien kembali ke dokter untuk evaluasi ulang, termasuk penghentian sementara suplemen herbal atau penyesuaian dosis obat. Selanjutnya untuk alternatif pengobatan, jika interaksi dikonfirmasi, dokter bisa mempertimbangkan obat antihipertensi lain seperti ARB yang lebih aman pada ginjal atau monitor ketat jika kombinasi tetap digunakan. Selanjutnya itu terkait edukasi pasien, di mana apoteker harus mendidik pasien tentang risiko interaksi, pentingnya melaporkan semua obat atau suplemen, dan menghindari herbal tanpa konsultasi medis. Untuk kolaborasi, apoteker harus mencatat interaksi dalam sistem farmasi dan mendorong komunikasi rutin dengan dokter melalui telepon atau komunikasi lain yang memungkinkan. Nah, untuk rekomendasi monitoring pengobatan yang dapat dilakukan itu yang pertama monitoring parameter klinis, di mana memantau tekanan darah rutin, fungsi ginjal, dan elektrolit setiap 1 sampai 2 minggu awal, lalu bulanan. Selanjutnya itu monitoring efek samping dengan memantau gejala hipotensi seperti pusing, lemah, hiperkalemia, atau tanda kerusakan ginjal. Nah, untuk monitoring selanjutnya itu ya terkait jadwal follow up, di mana direkomendasikan kepada pasien untuk kunjungan dokter dalam 1 minggu untuk penilaian. Kemudian selanjutnya peran dan tanggung jawab apoteker terkait dengan komunikasinya. Yang pertama kan komunikasi antar profesi, yaitu di sini dokter dan apoteker. Nah, tidak adanya sistem komunikasi dua arah yang terstruktur menyebabkan informasi penting seperti riwayat penggunaan obat dan suplemen tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kegagalan apoteker menghubungi dokter menunjukkan perlunya mekanisme komunikasi klinis formal seperti eh, form rujukan atau format SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Hambatan waktu dan beban kerja turut memperburuk koordinasi antar profesi. Padahal komunikasi efektif terbukti meningkatkan keselamatan pasien. Untuk yang selanjutnya itu komunikasi antara apoteker dan pasien, di mana apoteker telah melakukan edukasi dan menyarankan pasien kontrol ulang. Namun pemahaman pasien perlu dikonfirmasi menggunakan metode teach back atau pasien ini diminta untuk menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh apoteker. Nah, pendekatan ini membantu memastikan pesan dimahami dengan benar, mencegah kesalahan penggunaan obat, dan meningkatkan kepatuhan terapi. Nah, di sini apoteker berperan strategis dalam melakukan beberapa hal. Yang pertama itu medication reconciliation untuk memastikan seluruh obat dan herbal itu teridentifikasi secara benar. Selanjutnya itu kolaborasi profesional dengan dokter melalui komunikasi SBAR, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Kemudian itu edukasi pasien berbasis teachback untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan. Dan yang langkah yang disarankan itu yang pertama adalah menghentikan sementara konsumsi herbal hingga dievaluasi dokter, kemudian melakukan teach back counseling terkait obat dan efek samping, kemudian mengingatkan pasien agar tidak menggunakan NSAID tanpa konsultasi, dan yang terakhir mendorong pasien mencatat tekanan darah secara rutin. Oke, next yang lain boleh. Yang Izin belum? berpendapat. Ya, silakan Artika. Jadi untuk potensi isu etis dalam skenario sendiri,
Yang pertama itu ada kurangnya penghormatan terhadap keselamatan pasien atau patient safety, di mana dokternya ini di sini langsung memberikan terapi tanpa menggali riwayat penggunaan obat atau suplemen herbal, sehingga berpotensi menyebabkan interaksi obat yang dapat merugikan ginjal pasien. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dokter kurang cermat dalam melakukan anamnesis kepada pasien. Nah, selanjutnya itu ada pengabaian tanggung jawab profesional. Dokter di sini tidak melakukan medication history secara lengkap karena alasan keterbatasan waktu. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban profesi medis. Selanjutnya ada kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar profesi. Di sini apoteker menemukan potensi interaksi obat. Nah, tapi di sini dokternya tidak dapat dihubungi sehingga koordinasi tersebut gagal dilakukan. Eh, untuk kolaborasi di sini padahal sangat penting karena dapat mempengaruhi mempengaruhi come out dari pasien tersebut. Sekian. Oke, next. Baik, izin untuk menyampaikan. Untuk potensi isu etis selanjutnya itu ada tidak terpenuhinya hak pasien untuk mendapatkan informasi. Di dalam skenario, pasien itu tidak diberi penjelasan mengenai kemungkinan efek samping dari pengobatannya dan resiko interaksi obat dengan obat herbal. Dalam etika kesehatan, tenaga kesehatan harus menjunjung otonomi pasien, harus mementingkan autonomi dan memberikan edukasi yang jujur dan transparan. Isu etis selanjutnya itu ada potensi konflik kepentingan klinis. Dalam skenario, dokter itu tergesa-gesa untuk memberikan terapi tanpa memastikan keamanannya. Dan itu menunjukkan keputusan itu lebih berorientasi pada efisiensi waktu daripada kepentingan pasien. Dan ini adalah melanggar nilai etik keadilan dan tanggung jawab moral dalam pelayanan kesehatan. Potensi isu etis yang lain itu ada minimnya rasa saling menghormati antar profesi kesehatan. Di sini peran apoteker dalam memastikan keamanan obat tidak dipertimbangkan karena dokter tidak merespons saat dihubungi. Sedangkan dalam IPE, setiap profesi itu harus saling menghargai kompetensi profesi lain untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien. Oke, sudah slide. Baik, sebelum kita tutup, mungkin saya di sini izin untuk nyimpulin ya kasus ini. Jadi, bahwasannya kasus ini nunjukin bahwa komunikasi dan juga kerjasama antar tenaga kesehatan, baik itu si dokter maupun si apoteker itu sangat penting ya untuk melindungi keselamatan dari si pasiennya. Dokter juga seharusnya bisa melakukan wawancara yang lengkap, yang anamnesis yang baik ya, nggak cepat-cepatan aja gitu. Termasuk salah satunya suplemen herbal tadi yang dikonsumsi oleh si pasien. Beruntungnya apoteker sudah berusaha untuk mencegah masalah dengan memberikan edukasi kepada pasien. Meskipun terjadi miskoordinasi antar dokter dan juga si apotekernya. Selain itu juga muncul masalah etika juga seperti kurangnya perhatian terhadap keselamatan pasien dan juga tidak diberikannya informasi yang cukup kepada si pasiennya. Oleh karena itu, antar tenaga kesehatan, baik itu si dokter, pasien, maupun si apoteker haruslah berkolaborasi dan juga mengutamakan pasien safety agar pengobatan ke depannya lebih aman dan juga efektif. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ini ya.